Nah, teman-teman kembali lagi di sesi ketiga kali ini. Kita akan membicarakan tentang petualangan Kak Usna sendiri dalam mempersiapkan diri menuju genre Indonesia. Dan alhamdulillahnya Kak Usna meraih predikat tertinggi juara 1 genre Indonesia Jalur Masyarakat Putri 2017. Nah, Kak Usna, setelah terpilih di tingkat Provinsi Sumatera Barat nih Kak, Kakak pada hari itu dinobatkan sebagai pemenang kedua pada pemilihan duta genre tingkat Sumatera Barat. Dan pada tahun yang sama ternyata terjadi sebuah regenerasi ataupun gebrakan baru dari BKKBN Republik Indonesia, yang mana di tahun itu akan terjadi pemilihan duta genre jalur pendidikan dan jalur masyarakat. Boleh dong Kak sharing apa sih asal muasal bagaimana sih kok Kakak bisa terpilih untuk mewakili Sumatera Barat pada tahun itu? Iya, nggak kebayang pasti ya, karena sebelumnya itu cuma satu pasang yang dipilih, tapi akhirnya ada gebrakan baru, ada Jalpen dan juga Jalmas. Awalnya sendiri bukan Husna yang kesumber kayak gitu, bukan Husna, nggak tahu kenapa dan sebagai macamnya itu nggak tahu gimana alasan pastinya, tapi yang jelas bukan Husna. Tapi setelah mungkin didiskusikan lagi, ada jalur pendidikan, ada jalur masyarakat. Husna masuk orang yang memenuhi kategori jalur masyarakat karena emang dasar dari kota itu udah berasal dari PIK arti masyarakat. Udah berasal dari PIK masyarakat kayak itu. Jadi karena memenuhi kriteria, akhirnya Husna sebagai juara 2 dan juga sebagai orang yang diutus dari jalur masyarakat mewakili Sumatera Barat sampai ke tingkat nasional kayak gitu sih Kak. Kebetulan pada tahun itu acaranya di kota kita loh guys, di kota kita, Kota Padang Panjang. Dan Kak Usna juga terpilih di gedung kita di Padang Panjang, di Gedung Pertunjukan Nuria Ada Misi Padang Panjang. Nah, tentu kakak setelah tahu informasi itu kakak akan melaju ke tingkat Indonesia, dan ini boleh dikatakan adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan ini akan bertemu dan akan berkompetisi dengan 33 putra-putri terbaik se-Indonesia. Bagaimana perasaan kakak pada hari itu Kak? Waktu diumumin atau dikasih tahu kalau Husna yang berangkat ke nasional, itu kayak mimpi loh Bang. Kita nggak pernah membayangin itu sebelumnya, tapi ternyata kita di Husna dikasih kesempatan untuk bisa ikut itu kayak gitu. Perasaannya bangga banget, nggak ada merasa tertekan sama sekali, nggak ada merasa kenapa harus aku yang dipilih, nggak ada. Husna melihat kesempatan yang datang itu sebagai peluang, sebagai peluang untuk bisa berprestasi di kancah yang lebih tinggi lagi kayak itu. Jadi memang pure merasa senang banget. Tapi memang dalam proses menuju persiapannya sampai ke karantina itu emang terasa banget dukanya kayak Dukanya, ada lagi dukanya deh. Apa nih Kak dukanya? Berbagi dong sama kita. Dukanya waktu itu adalah persiapannya harus lebih matang lagi ya, harus lebih tinggi lagi. Apalagi waktu itu Husna dikabari mau ikut ke tingkat nasional itu adalah kalau nggak salah hamin semingguan sebelum acara. Sementara ada begitu banyak sekali berkas yang harus disiapkan kayak gitu. Jadi Husna mulai nyicil setiap berkas itu, akhirnya harus mengorbankan sekolah. Ada Lagi-lagi banyak pengorbanannya. Lagi-lagi ada pengorbanan. Ada banyak waktu itu pelajaran yang tinggal karena emang ngurusin persiapan ke nasional ini dan lain sebagai macamnya. Memang sempat down sih di sekolah, tapi nggak apa-apa. Itu harus ada pengorbanan kayak tadi. Iya, harus ada pengorbanan. Downnya nggak terlalu down juga sih Bang. Kayak biasanya nilainya segini, akhirnya turun kayak gitu. Nggak sampai tinggal kelas juga. Jangan sampai ya, anaknya harus cerdas. Harus bisa juga bagi waktu. Dan ini proses Husna belajar yang seperti itu Bang. Gimana cara bagi waktu, gimana cara targetin prioritas dan lain sebagainya. Balik lagi ke duka ya. Iya. Balik lagi ke duka. Terus dukanya lagi adalah waktu itu ada banyak kontroversi juga. Kontroversi yang emang Husna bisa ya kayak gitu. Emang Husna mampu ya? Husna sanggup nggak sih ke Sumbar? Husna emangnya cocok gitu memenuhi kriteria gitu? Ada banyak asumsi-asumsi orang yang seperti itu. Itu yang membuat Husna tertekan gitu. Tertekan dengan remehan orang-orang di sekitar, kayak gitu. Tapi di sisi lain itu juga effort, itu juga dorongan untuk Husna bisa mempersiapkan lebih lagi. Husna nggak banyak komen, cuman waktu itu Husna tanamin dalam diri, silakan mereka mau berpikiran apa, silakan mereka mau menganggap apa, yang penting nanti akan saya buktikan sendiri.
Itu sih harus ada Harus pembuktian dari apa yang mereka sampaikan gitu ya. harus ada balasan, bukan dengan cara yang sama tapi dengan cara yang cerdas juga kayak gitu. Harus cerdas Harus menyikapi cerdas. permasalahan. Nah, itu adalah seluk dukanya gitu ya Kak. Seluk duka tentu kita beralih nih tentang kedukanya gitu, dan ini mengingat bahwa tuan rumah itu kita loh, dan itu tempatnya Kakak juga pas waktu pemilihan di kota gitu. BTW ngomong-ngomong, ketika Kakak karantina di tingkat Indonesia itu Kakak sekamar sama siapa nih? Sama semuanya. Semuanya Jadi, lagi? iya. Jadi waktu itu kan ada banyak ada banyak finalis. Iya. Itu dibagi ke dalam beberapa rumah. Kalau Husna pribadi itu dapat rumah yang besar, ada banyak finalis di dalam. Ada lebih dari 10-an kayaknya. Pokoknya kami rame-rame di sana, memang tidurnya bareng, kompak gitulah. Nggak beda kalau di Sumbar tadi kan per kamar. Iya. Per kamarnya itu 2 sampai 3 orang maksimal. Tapi kalau di nasional konsepnya sama lagi kayak yang di Padang Panjang. Satu kamar itu ada banyak finalis di Finalis. dalamnya. Jadi membaur. Ada dong Kak di antara orang itu yang sampai hari ini masih komunikasi nih sama Kakak, atau yang paling dekat deh sama Kakak selama di sana? Pasti ada Ya. gitu. Nah, salah satu hal yang Husna syukuri selain cari peluang tadi ya, itu adalah kita lebih banyak relasinya lebih luas lagi, se-Indonesia malah nasional. Yang awalnya cuma kota, terus Sumbar akhirnya bisa nasional. Kita bisa temenan sama orang-orang dari luar provinsi, 34 provinsi. Kalau Husna pribadi waktu itu membaur ke semuanya, pasti ada dong yang lebih Lebih dekat. dekat. Sampai sekarang Husna masih intens jalin komunikasi sama teman-teman dari DKI. Halo, Halo, ada Halima, ada Salma. Kak. Nonton ya channel ini, di-mention sama kami. Terus ada banyak lagi, Kak Mega juga, Kak Mega Baik Hima. Oh iya, yang juara satu di jalur masyarakat pendidikan ya. Jalur pendidikan. Terus sama teman-teman dari Palembang, Sumatera dari Selatan. Iya, Sumsel, ada Bang Dion waktu itu juga. Ada banyak, nggak terlalu banyak sih yang intens komunikasi sampai sekarang, tapi yang memang benar-benar dekat dulu kayak gitu. Tapi intinya waktu di hari karantina itu emang membaur gitu semuanya. Dan pertanyaan yang sama lagi nih Kak. Tentu ada sebuah perbedaan yang boleh dikatakan kita juga bisa merasakan bahwa berlomba di ajang regional setingkat provinsi itu akan memiliki perbedaan di tingkat Indonesia ataupun di tingkat nasional itu. Apa nih yang Kakak rasakan perbedaan signifikan antara ketika Kakak ikut di provinsi dengan di nasional? Ya. Dari segi penjurian itu sudah mulai berbeda. Tapi kalau dari segi kegiatan juga berbeda juga. Hampir berbeda, konsepnya berbeda. Kalau waktu di Sumbar, waktu di kota itu kan kayak kita memang ketat banget ya, nggak boleh pegang HP dan lain sebagainya. Tapi waktu di nasional malah ada workshopnya sebelumnya. Jadi kayak ada seminar juga. Lagi waktu itu digabung sama Jabore ya. Iya, Jamure. Jadi emang nggak ada pembatasan Penggunaan itu, sosial media penggunaan gitu ya. sosial. Malah kita diajak untuk share kegiatan kayak gitu, upload di media sosial. Lebih membumingkan kegiatan pada hari itu ya. Terus juga narasumbernya juga dari orang yang high class gitu. Ada waktu itu narasumber tentang BNN, itu memang orang-orang yang kredibel di sana. Mereka juga menyampaikan pesan-pesannya itu dengan cara yang menarik. Akhirnya acara workshop itu, acara seminar itu juga menarik kayak gitu. Terus kalau dari segi penjurian, udah mulai banyak penjuriannya. Mulai dari poster, kan kita dibikin poster program kerja tuh Bang. Posternya itu ditempel satu-satu, terus jurinya keliling liatin poster sambil kita berdiri di depan poster yang kita bikin, nanti ditanya lebih dalam lagi tentang program poster kerja, yang kita ini gitu. tentang program kerja yang kita tawarkan. Terus juga setelah keliling, setelah dinilai seperti itu, nanti kita juga diinterview di ruangan interview. Kalau nggak salah waktu sana ada berapa posko ya, ada posko psikologi, ada posko BNN, ada posko genrenya, sama ada presentasi program kerja. Ada 4 posko. Waktu presentasi itu pun kita dihadang sama 3 juri. Jadi kayak masuk satu-satu dalam suatu ruangan, kita presentasi dalam waktu maksimal 4 menit kalau nggak salah, dan dinilai sama 3 juri waktu itu. 3 juri. Interviewnya saking banyaknya peserta, dan Husna pribadi interview jam 1 malam.
sebelumnya sempat tidur karena Sempat tidur. saking lamanya, saking banyaknya. Jam 1 malam baru interview itu udah kayak blank dikit gitulah ya, baru bangun tidur tiba-tiba udah dipanggil namanya untuk interview kayak gitu. Terus udah capek juga kan dari pagi sampai siang sampai malam lagi ke penjurian, pasti staminanya juga berkurang gitu ya. Itu sih tantangan waktu penjurian selama karantina itu. Internasional. Terus penjuriannya sama sih, kayak bergiliran posko ke posko, cuman durasinya lebih panjang lagi. Waktu itu kalau nggak salah hampir sampai 7 menit kalau nggak salah satu poskonya. Dan juri-jurinya juga orang-orang dari luar gitu kan, orang-orang dari luar yang pemikirannya juga pasti lebih luas lagi. Kita dituntut untuk pikiran itu nggak hanya lokal tapi udah nasional gitu. Banyak kita dituntut untuk pola pikir kita itu lebih luas lagi, lebih berkembang kayak gitu. Apa nih Kak program yang Kakak usung di pemilihan tingkat nasional? Karena kan kita ingat pada tahun 2017 itu kita juga belum tahu nih seperti apa sih medannya, tapi ternyata pada tahun itu seluruh peserta itu diwajibkan menyediakan poster dan program kerja gitu. Apa nih yang Kakak usung pada hari itu gitu loh? Iya. Waktu itu Husna lebih mengarah ke tentang life skill. Kenapa? Karena life skill itu merupakan salah satu substansi genre waktu itu ya. Dan memang salah satu capaian kedepannya itu adalah bagaimana remaja-remaja Indonesia pada saat sekarang ini bisa menghadapi era-era revolusi industri. Mereka nggak jadi pengangguran, bukan hanya sebagai pencari pekerjaan, tapi juga mencipta lapangan pekerjaan. Dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar remaja ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan mereka memberdayakan life skill yang mereka punya. Semisal nih, kalau misalkan kita bakat di silat, kita bisa saja nanti dirikan perguruan silat. Atau kita punya bakat di bidang seni, tarik suara, kita juga bisa jadikan itu sebagai modal usaha gitu. Kita bisa ikut ajang-ajang kompetisi yang pastinya juga ngasih impact ke kita kan. Jadi Husna mengusung program konsepnya itu tentang life skill. Dan berkaca dari pengalaman Husna pribadi, jadi di Kubu Gadang itu benar-benar langkah awal Husna dalam berkarir. Mulai waktu itu di Kubu Gadang itu ngasih wadah untuk Husna tuh ngembangin bakat menari, silat, dan lain sebagainya macamnya. Dari sana Husna terinspirasi untuk bisa membuka suatu program kerja. Program kerja itu berupa penyediaan wadah untuk remaja-remaja itu bisa mengembangkan life skill-nya. Waktu itu program yang Husna usung namanya adalah Rumah Kreatif. Kenapa namanya Rumah Kreatif? Karena Husna memang menginginkan program ini adalah suatu rumah yang menjadi tempat remaja-remaja khususnya untuk mengembangkan kreativitas. Dan remaja-remaja itu bukan hanya remaja-remaja yang berkesempatan mengenyam pendidikan di instansi pemerintahan, tetapi juga untuk remaja yang putus sekolah, yang tidak bisa mengembangkan life skill mereka di sekolah. Mereka juga bisa bergabung di Rumah Kreatif ini untuk meningkatkan kreativitas mereka yang nanti jadi bakat mereka pastinya. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa Rumah Kreatif ini akan jadi sebuah pendidikan informal bagi remaja dalam rangka mengetahui bina bakat mereka dan juga mengembangkan life skill yang mereka miliki hingga mereka tidak menjadi pengangguran gitu ya Kak ya. Karena life skill memang dibutuhkan di era saat sekarang. Iya benar sekali. Dan tentunya untuk Geranja semua, untuk menjadi seorang duta genre itu dibutuhkan pengorbanan, perjuangan, dan juga dibutuhkan sebuah inovasi-inovasi yang harus teman-teman siapkan sehingga teman-teman bisa menjadi seorang sosok yang inspiratif untuk teman-teman lainnya. Dan pertanyaan di sesi selanjutnya ini Kak Husna, setelah terpilih di Kota Padang Panjang, di Sumatera Barat, dan juga terpilih lagi nih di tingkat Indonesia pada malam hari itu, bagaimana perasaan Kak Husna telah sampai di jajaran top 10 dan top 5? Karena pada saat itu di Indonesia itu sendiri memiliki sebuah perbedaan yang sangat signifikan pada malam gerakan itu, bahwa top 10 akan dikerucutkan menjadi top 5 tanpa ada sebuah kegiatan dalam artian penjurian kembali gitu. Bagaimana perasaan kakak pada hari itu dan emang terpilih nih selaku duta genre dalam masyarakatnya pada tahun ini? Iya, waktu itu kan langsung diumumin top 10 ya. Alhamdulillah Husna masuk dan itu luar biasa banget, bahagianya banget. Kayak satu langkah itu udah dilewati, kita udah bisa masuk ke dalam 10 besar. Ternyata nggak ada sesi penilaian langsung diumumin top 5 kan waktu itu. Muncul lagi, kira-kira aku bakal masuk nggak ya ini
Q&A pun masuk, alhamdulillah aku akan lakuin sesuatu yang lebih besar lagi, lebih baik lagi nanti untuk penjurian. Tapi kalau misalkan nggak masuk top 5 berarti emang ini jalan yang terbaik, ini pencapaian terbaik kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya masuk top 5. Masuk top 5 waktu itu di Q&A kan, dikasih kasih pertanyaan Q&A. lagi, penjurian lagi. Dan waktu itu Husna yang pertama kali untuk jalur masyarakat maju ke depan. Maju ke depan. Dapat pertanyaan sesuai dengan program. Waktu itu pertanyaannya bagaimana pandangan kamu tentang kependudukan pada saat sekarang ini di era revolusi industri terkait dengan bonus demografi kayak gitu. Karena emang targetnya di masa bonus demografi ini memang pengangguran itu kecil dan sumber daya manusia itu berkualitas. Makanya di sana Husna selipkan pandangan Husna dan kaitkan dengan program kreatif tadi, rumah kreatif tadi, yang intinya adalah setiap remaja itu kita tuntut untuk mencipta lapangan pekerjaan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan. Jadi alhamdulillah waktu itu lancar banget jawab Q&A-nya. Husna puas, nggak ada nggak ada keraguan, nggak ada rasa menyesal kayak gitu. Karena emang benar-benar puas dengan jawaban, akhirnya ke backstage persiapan untuk catwalk terakhir. Ganti baju semuanya. Terus setelah dari top 5 di catwalk lagi kan, parade lagi, dan diumumkan waktu itu pemenang. Waktu itu sisa Husna sama Kak Salma dari Halo DKI Kak Salma, Jakarta. lagi-lagi kedua kali di mention. Sisa Husna sama Kak Salma waktu itu kan yang mau dikalungkan salempangnya, salempang pemenang Duta Genre Indonesia Jalur Masyarakat 2017. Itu sempat deg-degan karena itu udah berdirinya paling depan, kita udah lihat tuh sorakan itu udah mulai menggema, Husna segala macamnya, bikin suasana jadi haru. Dan Husna juga lihat sosok Pak Martoni di depan mata. FYI, Pak Martoni itu adalah waktu itu Kepala Dinas Dinas Sosial Kota Padang Panjang yang juga berkorban untuk persiapan Husna sampai ke tingkat nasional. Terima kasih Bapak. Semoga nanti Pak Tony nonton ya. Kita akan ke Pak Tony nanti. Karena Pak Martoni emang sebesar itu pengorbanannya waktu Husna sampai ke tingkat nasional. Dan waktu penentuan juara satu itu Pak Martoni itu juga di depan gitu kelihatan. Akhirnya itu tetap sholawat dalam hati, tetap optimis dalam hati, apapun hasilnya, mau juara 1 ataupun juara 2, itu sudah menjadi bagian takdir Husna pribadi, dan itu juga pencapaian terbaik Husna malam itu. Alhamdulillah akhirnya diselempangkan sebagai juara 1 Duta Genre Indonesia 2017. Itu air matanya gak terbendung lagi Bang, melihat bagaimana proses persiapan dari kota, dari Sumbar, dan bahkan waktu itu persiapan yang terbesar itu adalah persiapan yang ke nasional. Banyak sekali tantangan, banyak sekali kontroversi, banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan begitu besar, tantangan terhadap mental pastinya kayak gitu, yang akhirnya Husna bisa tunjukin, Husna bisa buktikan dengan pencapaian malam itu, yang pastinya orang tua juga bersyukur, teman-teman juga pada nangis waktu itu, Husna juga nangis juga. Dan itulah salah satu rasa syukur, salah satu pencapaian yang tidak bisa digambarkan bagaimana bersyukurnya Husna bahkan sampai detik ini. Itu adalah titik proses Husna mendapatkan banyak pelajaran, mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik sampai sekarang ini. Nah teman-teman, ada satu hal yang ingin saya kutip dari percakapan di part ketiga ini, bahwa setiap seseorang akan punya kekuatan dalam mengarungi permasalahan hidupnya, dan di samping kekuatan itu tentu ada orang-orang yang selalu mensupport dan mendukung kita hingga berada pada titik tertinggi di hidup kita. Saya juga mendampingi beliau, kebetulan Kak Husna mendampingi Kak Husna berproses dari tingkat kota, tingkat provinsi ke Indonesia, dan kita sama-sama tahu bahwa hari ini kita sepakat ya Kak, bahwa jika kamu ingin berhasil, maka hargai sebuah proses. Jadi jika kamu ingin sukses, tetap hargai sebuah proses. Dan juga pada teman-teman semua Gen Rangers harus tetap punya mental baja, karena genre itu tercipta hanya dengan hatimu sendiri dan apa yang ingin kamu lakukan ke depannya. Jika kamu tidak kuat, kamu akan tenggelam selamanya. Itu ya Kak ya. Nah teman-teman, itu adalah sesi yang sangat inspiratif sekali dari Kak Husna, bagaimana perjalanannya dari tingkat kota, provinsi, dan tingkat nasional. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada yang paling spesial sekali. Tetap di Bambu Hijau.